Sedangkan Al-Quran itu petunjuk buat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia. هل أتى على الإنسان حين Bulan ini kita sudah berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini ada peristiwa penting yang pernah dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita sebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita sudah sering mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang Isra dan Mi'raj itu. Tapi pada umumnya selalu saja endingnya itu adalah sholat. Ketika peringatan Isra dan Mi'raj itu yang dibicarakan tentang sholat. Padahal urusan sholat itu sendiri sebenarnya banyak ayat yang bercerita langsung tentang sholat. Misalnya, aqimis sholat liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Itu salah satu ayatnya. Aqimis sholat lidzikri. Kamu dirikan salat untuk mengingat aku, dan banyak lagi yang lain. Tetapi selalu saja kalau bicara Isra Mi'raj itu endingnya salat. Maka pada pagi hari ini mari kita coba untuk membongkar apa sih peristiwa Isra Mi'raj itu kalau dilihat dalam perspektif tasawuf. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentu kita sama-sama maklum bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu tercantum dalam Al-Quran. Peristiwa Isra-nya ada pada surat Al-Isra ayat 1. Sedangkan tentang peristiwa Mi'rajnya ada pada surat An-Najm. Jadi artinya kedua peristiwa Isra Mi'raj itu ada dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu petunjuk buat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, jadi berarti Isra Mi'raj itu petunjuk. Nah, ini saya kira yang perlu kita pahami, bahwa peristiwa Isra Mi'raj tercantum dalam Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu adalah petunjuk. Ini menunjukkan artinya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk. Masalahnya kemudian adalah apa kira-kira petunjuk yang ingin disampaikan lewat peristiwa Isra Mi'raj itu. Sudahkah kita menemukan petunjuknya itu? Sebab setahu saya yang sering kita dengar dalam ceramah-ceramah itu jarang kita membongkar, mengkaji tentang petunjuk apa sebenarnya yang terkandung dalam peristiwa itu. Yang sering kita dengar itu adalah masalah sholat tadi. Nah, jadi kita belum menemukan petunjuknya itu. Nah, ya paling-paling kita dengar itu Isra Mi'raj itu menghibur Nabi. Karena pada tahun itu ya beliau mendapat musibah meninggalnya
istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Begitu juga paman beliau juga berpulang ke rahmatullah. Jadi seolah-olah ya peristiwa Isra Mi'raj itu untuk menghibur kesedihan Nabi pada tahun itu. Nah, tahun itu disebut dengan Sanatul Hazan, tahun kesedihan. Tapi saya kira ini semuanya punya makna, ya, punya tujuan, punya maksud. Nah, ini yang perlu saya pikir perlu kita cari. Apa sih petunjuk dari peristiwa itu? Kalau kita lihat di dalam surat Al-Isra yang bercerita tentang peristiwa Isra, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Pada satu malam, lailan, pada satu malam. Minal masjidil haram, berangkat dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, hingga sampai ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di mana perjalanan itu kami telah berkahi sekelilingnya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Karena kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini ayat singkat ini banyak betul sebenarnya petunjuknya. Kalau kita ingin menggali, ya. Jadi bukan hanya urusan sholat. Saya pikir urusan sholat itu oleh-oleh. Ada ya. Oleh-oleh. Apa maksudnya? Sholat itu sebagai oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Nah, nanti kita lihat lebih jauh. Tapi ini dulu kita lihat. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Kalau istilah memperjalankan itu berarti Nabi itu tidak berjalan menurut kemauannya sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Asra bi'abdihi. Dengan adanya huruf ba ya, pada kalimat bi'abdihi itu memberi isyarat bahwa Nabi itu beserta Allah yang telah memperjalankan akan hambanya. Ya. Kalau kita lihat dari susunan bahasa, ya, sebenarnya bisa saja asra abdahu, memperjalankan akan hambanya, bina muta'addi. Tetapi Allah mengungkapkan dalam ayat ini bukan asra abdahu, tapi asra bi abdihi, memperjalankan akan hambanya. Ya, jadi ba ini memberi isyarat ma'iyah, beserta. Jadi Nabi itu berjalan beserta. Dia nggak bisa berangkat sendiri. Nah, saya kira ini juga isyarat bagi kita. Jadi apakah bapak-bapak, ibu-ibu tadi datang ke masjid ini datang sendiri atau datang bersama Allah? Nah, kayaknya kita perlu mendalami ini. Ya. Ini memberi isyarat kepada kita untuk mengkaji ilmu tauhid lebih jauh lagi. Kita nggak bisa berangkat sendiri, Pak. Pakai apa kita berangkat? Ya. Pakai kaki, banyak orang punya kaki tak bisa jalan. Ya, ada kemampuan kita untuk berjalan. Nah, kemampuan itu kan kuat, kuasa. Kuasa itu kodrat. Kodrat siapa? Kodratnya Allah. Kita sholat tadi. Ya. Apakah kita sholat itu kita kemauan kita sendiri?
atau kita sholat itu diperjalankan oleh Allah, saya pikir bangun saja kita nggak sanggup Pak, kalau nggak dengan Allah. Nah, jadi artinya segala aktivitas kehidupan kita ini mesti dengan Allah, nggak bisa kita berdiri sendiri, karena kita nggak punya kemampuan untuk berdiri sendiri. La haula wala quwata illa billah. Nah, sudahkah kita memahami keberadaan kita ini selalu bersama Allah? Nah, tidak ada kemampuan kita secara mandiri. Kita melihat dengan basornya Allah, kita mendengar dengan samanya Allah, kita berdiri dengan kodratnya Allah, datang kita ada kemauan iradatnya Allah, hidup kita pun pakai hayatnya Allah, bisa baca ini dan itu ilmunya Allah. Ini jadi kita perlu mendalami ilmu tauhid. Itu satu. Asra bi 'abdihi. Kemudian ada kalimat laila. Laila itu malam. Apa yang terbayang oleh kita kalau urusan malam? Ya kan ada di tentang apa? Lailatul Qadar. Nah, nanti di bulan Ramadan kan ada Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar. Jadi ada malam, ada siang. Ketika kita bicara malam, apa yang terbayang oleh kita malam itu gelap. Ya kan gitu. Kalau siang terang. Ya, makanya ada Lailatul Qadar. Apa itu gelap? Enggak tahu. Itu gelap. Ya. Ketika kita dalam posisi enggak tahu, ya, enggak tahu tentang Allah, enggak tahu tentang diri kita sendiri, banyak enggak tahu ya kita. Nah, diperjalankan, ya. Dari mana diperjalankan? Minal Masjidil Haram, berangkat dari Masjidil Haram hingga sampai ke Masjidil Aqsa. Di mana itu Haram? Di Mekah. Di mana itu Aqsa? Di Palestina. Kalau begitu dua-duanya ini Haram dan Aqsa itu di bumi. Nah, jadi menempuh perjalanan di atas bumi. Bumi itu apa? Nyata, kelihatan. Nah, jadi Nabi SAW ketika menjalani peristiwa Isra Mi'raj itu menempuh perjalanan yang nyata. Pertanyaannya, kemana Nabi itu Isra Mi'raj? Apa tujuannya? Saya kira bukan tujuannya untuk menghibur diri karena mendapat musibah tahun itu, bukan. Lagi-lagi ini petunjuk, hudal linnas, petunjuk buat manusia. Nabi itu Isra Mi'raj itu ya untuk menghadap Allah. Nah, itu kan tujuannya kan menghadap Allah. Adapun kita ketahui dalam perjalanan itu singgah di Aqsa, kemudian di langit 1 dan 2 itu kan persinggahan dalam perjalanan. Tapi tujuan utamanya adalah menghadap Allah. Saya kira ini benang merahnya ini. Ya, bukankah semua orang akan menghadap Allah? Semua kita pasti akan menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah, kembalinya ke Allah. Jadi kalau begitu bisa kita ambil satu pelajaran bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk cara untuk menghadap Allah. Saya kira itu satu kesimpulan ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk yang mengajarkan kepada kita cara untuk menghadap Allah. Cara untuk kembali kepada Allah. Apa caranya? Ya. Nah, kita lihat lagi kronologisnya, ya kan? Nabi Isra Mi'raj sebelum berangkat kita didatangi Jibril alaihissalam. Siapa itu Jibril? Malak, seorang malaikat. Ya, ngapain menemui Nabi? Untuk membimbing Nabi menghadap Allah. Nah, ini dua ya. Jadi yang pertama tadi Isra Mi'raj itu adalah petunjuk yang mengajarkan kepada kita cara menghadap Allah.
Nah, yang kedua, Nabi SAW didatangi Jibril. Jibril itu membimbing Nabi untuk menghadap Allah. Oh, nanti berarti apa? Kita kalau ingin menghadap Allah harus ada pembimbing, Pak. Nah, nggak bisa kita ujuk-ujuk berangkat sendiri, ya, karena kita belum tahu. Ya. Jadi jangan sombong, nggak mau pakai guru, nggak mau belajar, bisa kita belajar sendiri, nggak bisa. Nah, jadi mesti ada pembimbing, jangankan menghadap Allah. Dulu waktu pertama ke sini, ada. Saya kalau nggak sama sopir, mungkin nggak tahu saya tempatnya ini, keliling kan. Tapi karena sopirnya memang sudah tahu tempatnya, lurus saja. Kalau nggak ada dia, mungkin mikir muter-muter saya mencari tempat. Jadi itu ada pembimbing. Dua, jadi Jibril itu adalah membimbing Nabi untuk menghadap Allah. Ini pelajaran buat kita, bahwa kita kalau ingin menghadap Allah harus cari seorang pembimbing. Makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi mengatakan, wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah, mencari seorang guru pembimbing yang dapat membawa ruhaniyahnya menghadap kepada Allah. Wajib. Kenapa wajib? Karena menghadap Allah itu wajib. Kalau nggak kembali ke Allah kan kesasar. Wajib bagi semua orang untuk kembali ke Allah. Kalau nggak kembali ke Allah ya kesasar lah itu. Ya, kita ingin selamat. Nah, kalau kepingin selamat harus ada pembimbing. Karena di tengah rai tidak bisa kita kembali kepada Allah tanpa seorang guru pembimbing, maka mencari seorang guru pembimbing hukumnya wajib juga. Dalam kaidah usul fikih ini yang disebut dengan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Jadi kembali ke Allah itu hukumnya wajib. Di tengah rai tidak bisa kita sampai kepada Allah tanpa seorang pembimbing, maka mendapatkan atau mencari seorang pembimbing hukumnya wajib. Nah, saya kira ini yang juga perlu kita pahami, bahwa kita perlu mendapatkan seorang pembimbing. Nggak bisa Pak kita nunggu aja, harus ada upaya. Ya. Kalau hanya nunggu aja itu ya siapa yang mengasih petunjuk? Ya. Jadi harus ada upaya kita untuk mencari seorang guru pembimbing. Siapa sebenarnya pembimbing utama kita? Pembimbing utama kita adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah yang membimbing kita. Ya. Tetapi karena kita nggak ketemu dengan beliau secara fisik, ya, karena kita hidup di akhir zaman ini, sedangkan beliau hidupnya di 14 abad yang lalu. Tetapi beliau sudah meninggalkan dua macam petunjuk, Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada tiga sebenarnya warisan Nabi untuk membimbing umat ini setelah beliau tinggalkan. Taraktu fikum amraini lan tadillu abada mastamasaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua petunjuk yang kamu takkan tersesat selagi kamu betul-betul berpegang kepada kedua petunjuk itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu satu, itu yang kedua. Jadi Al-Quran, kemudian yang kedua Sunnah. Tetapi kan Al-Quran dan Sunnah ini bahasa Arab. Tidak semua orang bisa memahaminya. Maka perlu ada guru pembimbing tadi. Siapa? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Jadi ulama pewaris Nabi inilah yang menjelaskan tentang makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, jadi itu pembimbing kita. Jadi ulama-ulama yang membawa kita kepada Allah, usul kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu pembimbing. Jadi kita mencari seorang ulama, ya, yang dapat menunjukkan jalan.
untuk kembali kepada Allah. Jangan sampai kita terbuai, Pak. Ya, terbuai sehingga sasaran atau tujuan tidak tercapai. Kadang-kadang kita ini kan dibuai dan aksesoris, sehingga tujuan akhir kita nggak ketemu. Ya, misalnya kita banyak beramal supaya mengumpulkan pahala, gitu. Nanti kalau sudah dapat pahala masuk surga. Saya kira bagus itu ya. Cuman bukan itu tujuan. Ya. Zaman sekarang ini kan alhamdulillah kan marak sekarang ini ada tahfiz Al-Qur'an. Ya, apa yang kita sering dengar dari penghafal Al-Qur'an itu. Berlomba-lomba orang tua ingin memasukkan anaknya ke tahfiz Quran. Kenapa? Kalau anak sudah hafal Al-Quran, nanti akan memberikan mahkota kepada orang tuanya di surga nanti. Kalaupun benar seperti itu, tapi kita jangan terpaku di situ. Kita nggak butuh mahkota, Pak. Ada. Jangan terlena kita dengan pahala, terlena dengan mahkota. Kita nggak butuh itu. Yang kita butuhkan gimana kembalinya diri kita ke Allah. Itu yang kita butuhkan. Kita nggak butuh pahala, enggak. Kita ini kan selalu dibuai dengan pahala, gitu ya. Mengamalkan ini dapat pahala ini. Bahkan pernah saya dengar itu ada 3 orang sholat, gitu. Begitu selesai sholat mereka ngumpul. Kata bosnya yang satu ini, nah kalian berdua saya perhatikan katanya kamu cuma dapat 75% pahalanya. Nah kalau kamu cuma dapat 25% pahalanya, dari mana dia tahu? Nah ini kadang-kadang kita terbuai dengan hal-hal yang seperti itu. Maka pada pagi ini saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, ya coba mindset kita itu kita robah, ya tinggalkan urusan pahala dan surga. Nah, kenapa? Karena urusan pahala itu otomatis. Asal berbuat baik dapat pahala, asal berbuat jahat dapat dosa, itu otomatis. Enggak perlu diharapkan. Yang perlu itu tinggalkan perbuatan maksiat sejauh-jauhnya, perbanyak perbuatan baiknya, ya udah gitu aja. Mau dikasih pahala, mau enggak terserah Allah lah. Satu, yang kedua, urusan surga itu kenikmatan, nggak bisa kita beli, Pak. Ya, rajinlah kita ibadah secara syariat. Apa sudah jaminan masuk surga? Belum tentu. Nggak ada jaminan. Jangankan dapatkan surga, membayar kelingking satu aja nggak akan kebayar dengan ibadah kita, Pak. Apalagi surga. Nah, karena itu urusan surga itu urusan Allah, hak prerogatif Allah, siapa yang mau dikasih. Ya, tetapi kita apa namanya minta kepada supaya dikasih, gitu ya. Tapi bukan tujuan. Ya. Surga bukan tujuan. Yang menjadi tujuan kita adalah bagaimana kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi oleh karena itu, nah kita kerahkan waktu kita habiskan, katakanlah ya tenaga kita, pikiran kita, dana kita, gimana supaya bisa kembali ke Allah nih. Jadi singkirkan dulu dari pikiran kita urusan surga, urusan pahala, gitu ya. Ya. Apalagi urusan mahkota, gitu ya. Anak kita hafal Quran sangat bagus, ya kita juga pingin lah. Jangan karena anak kita sendiri kepingin, gitu ya, bisa jadi hafal Al-Quran, gitu ya. Ya. Karena itu ya apa namanya wahyu Allah yang kalau kita baca bukan hanya satu kalimat dapat pahalanya, setiap hurufnya kita dapat pahalanya. Kalau urusan pahala, gitu ya. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, nah, kita jangan terbuai dengan hal-hal yang bukan menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan utama adalah kembalinya diri kita kepada Allah. Sekarang ya saya pikir itu yang kita usahakan, mumpung ada umur kita masih ada. Ya. Umur kita masih ada, alhamdulillah badan kita masih sehat. Ya. Kita kembali kepada Allah. Sebab tujuan hidup kita di dunia ini sebenarnya itu mengenal Allah, itu tujuannya. Ibadah itu sudah belakangan. Ya. Jadi tujuan utama manusia diciptakan Allah bukan untuk ibadah, tapi untuk mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni.
tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Ana kanzan makhfiya fauhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya' liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali, maka kujadikan makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Itu tujuan utama. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, itu misi utama kita belum jalan. Rajinlah kita ibadah, ya, sholat misalnya, tetapi kita tidak kenal Allah, ya, misi utamanya belum jalan. Ya, makanya ya kita perlu mengutamakan itu dulu, kenal dulu. Jangan hanya kenal nama. Allah itu kan nama, alif lam lam ha, nama. Nama itu sebutan, ya. Apakah kalau kita tidak menyebut Allah, Allah itu nggak ada? Ya nggak juga. Tak disebut nama Allah itu, Allah tetap ada. Ya. Tetapi siapa yang bernama Allah itu? Nah, ini yang perlu kita kaji. Bagaimana mungkin sholat kita akan sempurna, Pak, kalau yang kita sembah kita nggak kenal? La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Nah, kalau sudah mengenal Allah, nah yang lain pasti jalan, Pak. Yang syariat itu pasti jalan dengan baik. Ya. Tapi kalau tidak mengenal Allah, syariat bisa ditinggal, walaupun sudah tahu, tidak dijalankan. Karena tidak mengenal Allah, banyak saling menyalahkan, bully membuli, dendam kesumat, gitu. Nggak kepilih lagi jadi pengurus, nggak datang-datang lagi ke masjid. Nah, ini kan karena nggak kenal Allah itu. Jadi benang merahnya sebenarnya kenalnya itulah. Ada. Kenapa orang maling itu kok dapat dikasih dosa? Apakah Allah itu kejam? Enggak. Ya, Allah itu kan sifatnya Rahman dan Rahim. Ya, orang maling dikasih dosa. Orang judi dikasih dosa, di orang zina dikasih dosa, itu ya. Karena melanggar hukum kalau secara syariatnya. Tapi mana pokok persoalannya apa? Tidak kenal Allah. Makanya kalau datang, kalau dalam hadis qudsi disebutkan, wahai hambaku, kalau kamu datang menghadap aku membawa amalmu, aku akan hitung amalmu itu. Seberapa banyak amalmu. Ya, tapi kalau kau datang menghadap aku dengan ilmumu, aku akan tanya, aku akan persoalkan, dari mana kau dapat ilmu itu, apa yang sudah kau amalkan. Kalau kau datang menghadap aku dengan ilmu ma'rifatmu, saya akan ambil hujah, sejauh mana kau mengenal aku. Akan dihisap semua, Pak. Ya, akan ditanya. Tapi kalau kau datang bersamaku, itu terserah aku. Kalau engkau datang menghadapku dengan aku, itu terserah aku. Walaupun banyak dosa, kalau Allah sudah redho, nggak ada urusan, Pak. Lihat aja Nasuha. Ya, Nasuha membunuh orang 100 orang, nggak pernah ibadah, maling kerjanya. Tapi Allah redho setelah dia meninggal. Masuk surga. Perhatikan ceritanya si Abid yang sejadahnya dari batu sampai cekung batunya, saking sering digunakan untuk ibadah, giliran mati, masuk neraka. Ya. Sampai protes, kenapa saya masuk neraka ya Allah? Kamu ibadah bukan karena aku, tapi karena surga aku. Surga itu makhluk aku. Kamu kenal aku enggak? Ini artinya apa? Hanya menjalankan syariat zahir, tetapi tidak paham hakikat batin. Kalau syariat zahir, itu ibarat kulit. Hakikat batin, itu ibarat isi. Jadi kalau hanya syariatnya saja, tidak pakai hakikat, tidak ubahnya bangkai, Pak. Nggak bisa nolong, nggak ada ruh. Ya. Hakikat itu ruhnya. Nah, makanya dalam sebuah kisah, ya deh, di dalam Manqabah ke-15 ada dibacakan waktu bulan yang lalu manaqib di Arafah. Ya, ada seorang ibu yang kematian anaknya meninggal tenggelam di dasar lautan. Lalu dia menghadap kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu aziz.
Dia minta kepada Sultan Aulia untuk didoakan supaya anaknya hidup lagi, supaya anaknya pulang lagi. Ini anak tenggelam di dasar lautan. Berdoalah Sultan Aulia. Setelah selesai berdoa, apa kata Sultan Aulia? Sekarang ibu pulang. Anakmu sudah di rumah. Pulanglah si ibu itu. Begitu sampai di rumah, nggak ada. Anaknya belum ada. Balik lagi menghadap ke Sultan Aulia. Tuan Syekh, itu belum ada anak saya di rumah. Tolong sih Tuan Syekh, doakan kepada Allah supaya anak saya bisa hidup lagi, bisa kembali ke rumah. Berdoa lagi Sultan Aulia yang kedua kali. Begitu berdoa kedua kali, ya sudah, kata Sultan Aulia, ibu pulang aja. Anakmu sudah di rumah. Sampai di rumah, nah belum ada juga. Balik lagi si ibu seketiga kalinya. Begitu kembali ketiga kalinya, Tuan Syekh, itu anak saya belum ada di rumah Tuan Syekh. Minta tolong Tuan Syekh didoakan kepada Allah supaya anak saya bisa hidup lagi, bisa pulang lagi. Berdoa lagi Tuan Syekh. Yang ketiga kalinya. Selesai berdoa, nah sekarang betul anakmu sudah ada di rumah sekarang. Kamu pulang aja. Begitu pulang benar anaknya sudah ada di rumah. Yang tenggelam di dasar lautan, ya didoakan yang ketiga kalinya, nah baru ada anaknya di rumah. Lalu Sultan Aulia tanya kepada Allah, ya Allah, Engkau ciptakan alam ini hanya sekejap, kun fayakun. Kau kumpulkan manusia di padang mahsyar hanya seketika berkumpul. Kenapa menghadirkan anak yang satu orang ini saja kok begitu lama? Sampai 3 kali berdoa, dijawab oleh Allah, wahai Abdul Qadir, kamu tidak salah. Ketika kau berdoa pertama, itu baru mengumpul para malaikat, baru mengumpulkan tulang belulang yang masih berserakan. Baru dirakit, nah baru dirakit. Belum ada ruhnya. Kau berdoa yang kedua, baru dimasukkan ruh. Kau berdoa ketiga, malaikat baru berupaya mengangkat mana itu sampai mengantarkannya ke rumah. Sekarang mintalah kepadaku apa yang kau maukan. Kau beri, aku beri engkau, kata Allah, siapa yang menyebut namamu di hari Jumat, aku jadikan dia sebagai waliku. Kalau kau memandang tanah, tanah pun akan menjadi emas. Apa jawab Sultan Aulia? Itu enggak cukup bagiku ya Allah. Saya minta yang lebih dari itu. Ya. Lalu dijawab oleh Allah, siapa orang yang menyebut namamu, aku beri pahala sama dengan menyebut namaku. Nah, apa sih maksudnya cerita ini? Ya, ya kalau kita nggak paham, itu kan hanya sekedar cerita, mungkin kita nggak yakin gitu ya. Tapi karena kalau kita paham, itulah pelajaran. Berdoa yang pertama, baru merakit, mengumpulkan tulang belulang, merakit kembali. Artinya apa? Ini di makom syariat, Pak. Yang di makom sama masih ngumpul-ngumpulin pahala-pahala itulah, itu ya. Ya, belum ada ruhnya. Ya, itu di makom syariat. Ngamalkan ini dapat pahala itu, ngamalkan ini dapat pahala ini. Ya, masih bangkai. Belum ada ruhnya. Ya. Al-amal suwarun qaimatun wa arwahuha wujudus sirril ikhlasi fiha. Seluruh amal yang kau perbuat tidak ubahnya seperti bangkai, patung. Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ada kaki tak bisa jalan, kecuali ada ruhnya. Ruhnya itu adalah sirrul ikhlas, rahasia ikhlas. Rahasia ikhlas itu zikir. Zikir menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal. Zikir itu kajian dalam ilmu tarekat. Nah, makomnya tarekat. Maka doa yang kedua baru dimasukkan ruh. Sudah ada zikir dalam hati. Kita sholat secara syariat, kita laksanakan berdiri, ruku, tidak sujud. Hati kita tersambung ke Allah. Nah, sudah ada ruhnya. Tapi kalau hanya mengandalkan hafalan saja, itu nggak ada ruhnya.
Salat tarawih 20 rakaat selesai 7 menit. Hanya tunggang-tunggiknya begitu saja. Sama saja bangkai, nggak ada ruh. Nah, ruhnya itu adalah zikirnya itu. Nah, jadi di makom tarekat, belajar tarekat, ngisi ruh. Ngisi apa syariat tadi, supaya ada punya ruh itu. Supaya hati kita ingat ke Allah. Supaya hati kita ini tidak merasa kita yang punya, tidak kita merasa kita yang kuasa, enggak. Bersihkan hati. Jadi belajar tarekat itu belajar membersihkan hati. Bersih dari iri, dengki, hasud, dendam. Ya, mengajar hati supaya selalu ingat ke Allah. Ini namanya makom tarekat. Maka setelah Sultan Aulia berdoa yang kedua, baru dikasih ruh. Tetapi belum naik. Ya, masih disitulah. Berdoa yang ketiga, barulah malaikat mengangkatnya dan menghantarkannya ke rumah. Artinya apa? Ini makom hakikat. Ya, makom hakikat. Makanya ada satu kisah gitu ya. Abi Yazid Al-Bustami ketika beliau pulang dari Mekah menunaikan ibadah haji, murid-muridnya kan ngumpul dah. Ya, banyak jamaahnya ngumpul. Lagi ngumpul ya, jamaahnya tadi, murid-muridnya itu tiba-tiba beliau menangis terisak-isak. Abu Yazid Al-Bustami menangis. Ya. Ada murid yang tanya, "Tuan Syekh, kenapa baru pulang dari Mekah kok Tuan Guru menangis? Bukannya bergembira? Bagaimana saya tidak menangis?" Kata Abu Yazid Al-Bustami, qaddasallahu sirrul aziz. Perjalanan yang jauh dengan biaya yang tidak sedikit. Sampai di sana yang kulihat cuman batu. Saya nggak ketemu yang lain. Saya hanya ketemu batu. Makanya saya menangis. Tahun depan harus saya kembali lagi. Saya mau laksanakan ibadah haji lagi. Berangkat. Pulang. Kumpul murid-murid. Nangis lagi. Terisak-isak menangis. Kenapa Tuan Guru kok menangis? Baru pulang dari Mekah. Bagaimana saya nggak menangis? Katanya. Dengan biaya yang tidak sedikit. Perjalanan yang jauh. Sampai di sana cuma ketemu rumah. Nggak ketemu yang punya rumah. Tahun depan saya akan berangkat lagi. Katanya. Begitu pulang. Sudah ketawa. Gembira. Senang. Tuan Guru kok berbeda dari tahun yang lalu. Kenapa? Sekarang kok kelihatannya senang, bergembira. Gimana nggak senang katanya sampai bisa ketemu benda sama yang punya rumah katanya. Nah, ini isyarat itu ya. Yang ketemu batu hanya duduk di syariat. Yang ketemu rumah baru di tarekat. Yang ketemu yang punya rumah sudah sampai ke hakikat. Nah, jadi nggak bisa kita abaikan belajar tarekat, belajar hakikat itu. Rajinlah kita di syariat. Kalau nggak ada isi, nggak ada ruhnya, nggak bisa membantu kita gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali kepada pokok persoalan ini. Jadi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ya. Perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada kita cara menghadap Allah. Nah, caranya yang pertama kita ketemu guru pembimbing dulu. Cari dulu guru pembimbing. Nggak usah cari buku dulu, Pak. Kita ini kalau belajar tasawuf kadang cari buku dulu. Gurunya siapa? Ya belum ada. Akhirnya bingung sendiri jadinya. Cari guru dulu, setelah dapat guru baru kita cari buku. Supaya apa? Mengembangkan wawasan. Memperluas wawasan. Tapi ada patokan. Ya. Guru itu ditiru, digugu, diikuti fatwanya, bukan penceramah. Nah, kalau penceramah kan masuk akal, ambil, nggak masuk akal, buang. Kadang-kadang maaf ya nih, jamaah itu kadang-kadang bukan untuk belajar dari penceramah, untuk menilai penceramah. Woi, nggak enak penceramah itu. Nah, itu ya. Bukan hanya menilai, kadang ngadu. Diadu sama penceramah yang lain, diadu sama penceramah yang lain. Ilmunya mana untuk kita? Jadi kita berperan sebagai mu'adu domba jadinya. Nah, kita jauhkan seperti itu.
Kita betul-betul ingin membina diri kita ini, ya, biar kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Cari guru. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Jibril alaihissalam? Belum langsung berangkat, membelah dada Nabi dulu. Dada Nabi dibelah. Ya, dalam kisahnya kan begitu. Kenapa dibelah? Dikeluarkan jantungnya, dibersihkan. Apa maksudnya ini? Jantung itu lambang hati. Ya, dada ini fisik. Dibelah, dikeluarkan jantung untuk apa? Untuk dibersihkan. Oh, kalau begitu kita ini harus bersih lahir batin, Pak. Jasad ini, dada itu lambang jasad, bersih jasmani. Jantung itu lambang hati, bersih rohani atau bersih batin. Jadi kalau kita menghadap Allah harus bersih lahir dan batin. Nggak bisa kita menghadap Allah tapi tidak berlimang kotoran. Bersihkan lahir dan batin. Itu yang ketiga. Jadi kita ambil petunjuknya, bersihkan lahir batin. Nah, ketika kita ingin membersihkan diri kita, tentu kita cari dulu gurunya tadi. Karena sudah ketemu guru, sudah ada guru, tanya sama guru. Yang bisa mengajarkan kepada kita bagaimana cara membersihkan diri kita ini. Kata Imam Al-Ghazali itu ada 4 tingkatan. Pertama, membersihkan diri dari hadas dan najis itu pakai air. Yang kedua, membersihkan anggota tubuh zahir. 8 macam itu. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Membersihnya pakai istighfar dan taubat. Yang ketiga, membersihkan anggota tubuh batin atau disebut latifah 7, sentralnya di hati, pakai zikir. Beda cara membersihkannya. Yang keempat, membersihkan ruh Rabbani, diri kita yang sebenar diri. Ruh itulah yang diri kita. Kalau ini pakai sinnya aja. Ya. Diri kita yang sebenarnya itu ruh kita itu. Bersihkan. Gimana cara membersihkannya? Kenali diri. Kenal diri, kenal kita kepada Allah. Kalau sudah kenal kita kepada Allah, hilang sangkutan. Tak tersangkut dengan apa dan siapa. Enggak nyangkut dengan harta, enggak nyangkut dengan jabatan, enggak nyangkut dengan makhluk, enggak. Tersangkutnya hanya ke Allah saja. Ketika hati sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa, nah baru disebut bersih namanya. Kalau masih nyangkut-nyangkut masih kotor, Pak. Ya. Mau beribadah kalau mau dapat pahala, kalau enggak dapat pahala enggak mau ibadah, itu kotor itu. Ya. Mau bersedekah kalau ada balasannya. Ya. Mau ngasih bantuan kalau milih, nah itu udah, itu masih kotor itu, masih nyangkut. Begitu nggak kepilih lagi, diambil lagi sedekahnya. Nah, ini jangan seperti itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Itu jadi membersihkan, itu namanya kita berusaha membersihkan diri kita tadi. Nah, setelah kita ketemu guru tadi, nah sesudah dibersihkan apa? Diisi. Ini kalau ibarat dalam tarekat talqin zikir. Ketemu guru jangan hanya ngobrol gitu, minta talqin zikir. Belahlah dada, bersihkan hati. Jadi talqin zikir itu ibarat membelah dada mau berangkat. Kalau Nabi SAW disebutkan itu belah dadanya, keluarkan hati jantungnya itu dibersihkan. Nah di kita ya isyaratnya mau menghadap Allah, ketemu guru, begitu ketemu guru, belajar zikir, talqin zikir. Ya. Kalau sudah talqin zikir, nah apa? Setelah dibersihkan dada, setelah setelah dibelah dada, apa yang dilakukan Jibril? Mendatangkan seekor burak. Apa itu burak? Kendaraan Nabi menghadap Allah. Ya. Burak ini diambil dari taman burak di dalam surga. Di surga itu banyak burak, tetapi burak yang satu inilah yang kurus dan bersedih. Sampai-sampai dalam ceritanya itu, ya Jibril mendatangi burak itu, "Hai burak, kenapa kamu bersedih? Badanmu kurus, kamu menangis, kenapa?" "Wahai Jibril," kata si burak, "bagaimana saya tak bersedih? Semenjak mendengar nama Muhammad, saya rindu kepingin ketemu.
Sampai-sampai makan tak enak, tidur tak nyenyak. Nah, kata Jibril, saya ini mencari burak untuk tunggangan Muhammad menghadap Allah. Kau mau? Mau ya Jibril? Nah, gitu kan. Lalu dibawalah si burak kurus ini tadi menghadap kepada Nabi. Sampai di depan Nabi, loncat-loncatlah si burak tadi sampai ditegur sama Jibril. Sopanlah di depan Muhammad. Jangan loncat-loncat. Kenapa kamu loncat-loncat? Jibril, sebelum Muhammad naik punggung saya kepingin Muhammad itu janji dulu sama saya. Mau Muhammad? Mau. Janji apa burak? Muhammad, kalau kau sudah naik punggung saya, ya dah, kata si burak tadi, ya, saya minta kau jangan tunggangi burak lain selain saya sendiri ketika kau akan masuk surga nanti. Ya, saya nggak mau dimadu. Dia kata si burak, kalau kau sudah naik punggung saya, ketika kau akan masuk surga, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Siap? Siap, kata Rasul. Wahai Muhammad, sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di punggung saya, kata si burak. Lalu Nabi menaruhkan tangannya di atas punggung burak. Wahai, gembiranya bukan main si burak tadi. Begitu gembira dia sampai badannya membubung tinggi besar. Gemuk si burak tadi. Ini apa maksudnya? Petunjuknya mana? Ini kan ceritanya. Mana petunjuknya? Didatangkan burak. Burak itu kendaraan Nabi menghadap Allah. Setelah talqin zikir, kita diberi burak apa? La ilaha illallah. Nah, itu buraknya, kendaraan menuju Allah itu. Tapi dikisahkan, burak yang didapatkan Jibril itu kurus. Ya. Semenjak mendengar nama Muhammad, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Nah, itu kan ya kalimat yang indah didengar. Maksudnya apa? Dulu, waktu Nabi Isa masih hidup, dulu pernah ngomong, nanti akan datang seorang Rasul sesudah aku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Nah, cuman setelah ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihissalam, ya, kalimat yang disampaikan Nabi Isa itu untuk tauhid kepada Allah, nggak dipakai orang lagi, Pak. Orang sudah mulai menyembah api, nyembah berhala, nyembah matahari. Nggak Tuhan lagi, Allah lagi yang disembahnya. Ditinggalkan. Kurus. Kurus maksudnya apa? Nggak dipakai orang lagi. Ya, makanya kurus. Lalu kemudian didatangkan kepada Rasul. Begitu di depan Nabi, apa kata si burak? Ketika kau sudah mau naik ke punggung saya tidak ingin ada burak lain yang kau tunggangi ketika masuk surga nanti. Hanya saya sendiri yang kau tunggangi. Iya, kata Nabi. Ini maksudnya apa? La ilaha illallah miftahul jannah. Ya, tak ada yang bisa masuk surga tanpa la ilaha illallah. Itu maksudnya. Tetapi ya, sebagai tanda persetujuan, taruhkan dulu tanganmu itu di punggung saya, kata si burak. Begitu tercacah tangan Nabi di punggung burak, lalu burak gembira, dia bukan main, akhirnya membubung tinggi, besar, gemuk. Maksudnya apa? Nabi mendakwakan kalimat tauhid dalam waktu yang relatif singkat. Cuman 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lebih kurang 23 tahun. Tersebar ke seluruh jazirah Arab. Bahkan keluar jazirah Arab. Gemuk lagi. Itu. Kalimat ini diamalkan orang. Ya. Kalimat tauhid ini sudah dipakai lagi. Ya, makanya gemuk, mencacahkan tangan di atas punggung burak dalam relatif singkat. Nabi mendakwakan cuma 23 tahun tersebar ke seluruh jazirah Arab. Bayangkan Nabi Nuh 900 tahun mendakwakan tauhid cuma 40 pasang yang masuk. Ya, ini artinya dalam waktu yang relatif singkat. Ibarat mencacahkan tangan ke punggung burak tadi. Nah, inilah kendaraan. Jadi talqin zikir itu artinya membelah dada, ibarat membelah dada. Lalu setelah dibelah dada, setelah bersihkan, didatangkan burak, dikasih kendaraan. La ilaha illallah. Nah, itu kendaraan, Pak. Cuman kalau kendaraan itu ditambatkan di depan rumah, ya nggak jalan-jalan, Pak. Ya, atau kendaraan itu dibungkus, ya, disimpan di rumah, nggak jalan. Harus diamalkan. Ya, dia udah talqin zikir, tapi nggak diamalkan. Sama aja ditambatkan aja, nggak dipakai. Nggak nyampai, nggak. Dinaikin kendaraan, dikasih burak, malah diikatkan, nggak dipakai.
Gimana mau nyampai? Gitu ya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu setelah itu barulah Nabi SAW didampingi Jibril alaihissalam, gitu ya. Ya naik ke Burak itu, akhirnya berangkat dari Haram ke Aqsa. Gitu. Aqsa itu di Palestina, Haram di Mekah, di bumi, perjalanan yang nyata. Ya, naik ke langit perjalanan yang gaib. Berarti apa? Nabi Muhammad menghadap Allah menempuh dua perjalanan. Perjalanan nyata di bumi dan perjalanan gaib di langit. Oh, kalau begitu kita juga harus menempuh dua jalan, Pak. Kalau ada Allah, nggak bisa satu jalan. Haram ke Aqsa di bumi nyata. Nyata itu apa? Syariat. Aqsa ke langit, langit gaib. Gaib itu apa? Hakikat batiniah. Jadi kalau begitu kita juga harus menempuh syariat dan hakikat. Syariat isyarat perjalanan di bumi, hakikat isyarat perjalanan di langit. Hanya menempuh syariat aja nggak nyampai sampai ke Aqsa aja, Pak. Maka saya bilang tadi bangkai tadi, ya. Yang anti-anti tarekat, anti-anti tasawuf itu rajin di syariatnya saja, cuma ngumpulin bangkai aja. Ada. Jadi oleh karena itulah perjalanan dua, perjalanan syariat zahiriyah dan perjalanan hakikat batiniah baru sampai kepada Allah. Makanya dalam tasawuf disebut asyariatu bila hakikatin natilah wal hakikatu bila syariatin batilah. Syariat tanpa hakikat kosong melompong, nggak ada isi. Hakikat tanpa syariat batal. Yang benar itu syariat dijalankan, hakikat dipakai. Nah, baru benar. Lahirnya abidillah, batinnya arif billah. Barulah amal gitu itu berisi. Gitu. Ya, nah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu perjalanan. Sampailah kita dalam riwayatnya itu sampai kepada Sidratil Muntaha. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, apa kata Jibril? Muhammad, saya hanya bisa mengantarkan kamu di sini, sampai ke sini aja. Untuk menghadap Allah kamu sendiri. Apa enggak barengan ya Jibril? Enggak bisa. Kita sudah ditetapkan Allah tempat masing-masing. Lewat dari sini hancur saya. Jangankan badan, kelingking aja lewat hancur. Ini apa maksudnya? Guru mengantarkan murid ke depan pintu gerbang ma'rifat. Begitu masuk ke alam ma'rifat, siapapun enggak boleh dibawa. Termasuk diri sendiri nggak boleh dibawa. Ya, harus betul-betul menghadap hanya kepada dia saja. Jangankan orang lain, diri sendiri tak bisa dibawa. Pak. Ya, tidak akan mungkin kita menyatakan adanya Allah kalau kita masih merasa ada. Pak. Maka saya katakan beberapa waktu yang lalu, ya, ikan itu tidak akan terkontaminasi dengan asinnya air laut. Kenapa? Kalau ikannya masih hidup. Setelah ikannya mati, barulah asin masuk ke tubuh ikan. Kalau ikannya hidup, nggak masuk asin nggak. Mati dulu ikannya, barulah asinnya masuk. Nah, begitulah isyaratnya. Kita masih merasa ada, tak mungkin kita bisa menyatakan adanya Allah. Karena berbenturan terus. Ya, kita punya pemikiran, kita punya kemauan, kita bisa melihat, kita bisa ilmu. Itu berbenturan. Sehingga Allah nggak kelihatan. Nggak terlihat adanya Allah. Kenapa? Ditutup oleh keakuan diri kita sendiri. Nah, itu maksudnya. Itu sampai ke Sidratul Muntaha. Begitu masuk ke alam ma'rifat, hanya sendirian. La ilaha illallah. Nggak ada yang lain selain Allah. Masuklah ke situ. Jadi nggak ada lagi kita yang hebat, kita yang pintar, kita yang kuasa. Enggak. Yang kuasa Allah, yang hidup Allah, yang tahu Allah, yang melihat, yang mendengar Allah. Nggak ada lagi punya kita. Selagi kita masih merasa ada, kita tidak akan bisa menyatakan adanya Allah. Itu artinya Jibril mengantarkan sampai ke Sidratil Muntaha, gitu ya. Nah, tapi nggak sampai ke Sidratil Muntaha itu kalau nggak bersama Jibril, kan gitu. Nggak akan sampai kita ke alam ma'rifat kalau tidak ada guru, gitu. Nah, begitu kita sudah paham, masuk ke situ, siapapun tak boleh dibawa. Ya, jangankan orang lain, saya bilang, diri sendiri nggak bisa dibawa. Nah, hanya ada Allah, tidak ada yang lain.
La maujud illallah. Nah, baru kita bisa nyampai kepada Allah. Itu salah satu isyarat. Masih banyak sebenarnya pelajaran atau petunjuk yang bisa kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Nah, mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa gali lebih jauh lagi. Ya, ini waktunya sudah agak siang, kita cukupkan demikian. Namun kalau masih ada waktu, ya kita diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Alhamdulillah. Buah mangga, buah petik. Di buah rujak, buah. Saya senang ya Pak Anda dan Salimun naik mobil bagus susu kita itu. Pertanyaannya mirip. Setelah malaikat tidak bisa menemani Nabi untuk bertemu dengan Allah. Ketika kita sholat, apakah komat dulu ataupun kita berdiri siap untuk sholat dulu? Itu yang diajarkan Nabi ataupun mohon penjelasan. Apa tadi? Kalau kita mau sholat, Ya. duduk rakyat, berdiri rapi. Ya. Apa kita menunggu imam masuk? Dan untuk setiap sholat tentu saja kita berdiri. Tapi nyatanya memang bila rumah masih ada duduk. Itu tolong dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sholat juga. Yang ditanyakan apanya? Yang ditanyakan indahnya berdiri dulu dengan sop yang baik atau imam sendiri. Terima kasih. Ini syariatnya, ya. Berdiri dulu kita atau imamnya itu masalahnya yang ditanyakan berdirinya imam dulu baru kita nyusun sop apa sop dulu baru imam apa maksudnya apa? Hah? Atau imam baru masuk sholat. Tapi nyatanya memang kita lihat komat dulu baru imamnya masuk. Makmumnya masuk. Itu kurang efektifnya begitu. Ya jelas lah ada imam dulu Pak. Kalau nggak ada imam siapa yang jadi makmum kan? Imam sudah ada dulu, lalu kemudian makmumnya nyusun saf. Ya makanya ada sufu vakum kan imam sudah ada di depan. Ya, kelamaan nanti jamaahnya sudah baris-baris, imamnya masih di rumah. Ada. Ya enggak juga begitu. Ini urusan syariat Pak yang begitu itu. Nah, sekarang saya tanya, Bapak sholat tadi merasa Bapak yang sholat atau bukan? Nah, Bapak tadi berdiri apa duduk sholat tadi? Berdiri. Kenapa Bapak bisa berdiri? Bukan. Karena Bapak kuasa berdiri kan gitu. Ya, kalau nggak kuasa berdiri kan duduk Bapak. Nah, sekarang Bapak kuasa berdiri. Ya, merasa Bapak yang punya kuasa apa bukan? Nah, jadi itu kaji hakikat, kaji tasawufnya, jangan diturunkan ke syariat, Pak. Ya, nanti kalau urusan apa imam dulu nongkrong di depan, baru makmumnya nyusun, apakah makmumnya nyusun dulu baru imamnya datang, itu nanti tanyakan kepada guru fikihnya nanti. Itu. Nah, jadi kita bedakan. Makanya kalau di Arafah itu selalu saya tekankan kepada jamaah, ya, kalau yang jamaah yang masih di fikih, ya jangan bertanya tentang tauhid. Jangan bertanya tentang tasawuf, tanyalah tentang syariat, tentang fikih. Begitu masuk ke tauhid, jangan bertanya fikih. Tanyanya tauhid, jangan tanya tasawuf. Jadi di mana lapangan kita ada, disitulah kita bermain, Pak. Sekarang kita kajinya tasawuf, bukan kaji syariat. Tapi nggak apa-apa, itu kan artinya untuk mendapat pemahaman. Nah, sholat itu yang mana yang sholat? Apa berdiri rukuin tidak sujud itu namanya sholat? Syariatnya ya. Itu pekerjaan sholat. Ya, banyak orang yang sholat secara zahir tapi batinnya enggak. Ya. Zahirnya sholat, berdiri rukuin tidak sujud baca Fatihah. Zahirnya, tapi batinnya ngobrol sama belis. Jarum hilang ketemunya waktu sholat. Enggak, ya Allah enggak diingat enggak. Gimana mau khusyuk kita dalam sholat itu. Nah itu jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu jadi artinya
Ya, kalau fikihnya jelaslah imam dulu ada, baru makmumnya nyusun, gitu kan. Nah, itu nanti lebih jelasnya tanya sama ya ustadz yang ngajarkan fikihnya lah. Ya. Assalamualaikum Pak Buya. Ya. Saya pakai nanya Pak Buya. Mana nih yang nanya? Mengapa orang yang matang diri ya? Mengapa orang yang sudah matang sahurnya tidak mau lagi mendengar TV? Mendengar apa? Dengan TV. Mengapa orang yang sudah sahur sudah matang sahurnya tidak mau lagi mendengar TV? Terima kasih Buya. Siapa itu Pak? Yang nggak mendengar itu siapa? Itu perkiraan Bapak atau kenyataan? Atau asumsi Bapak aja? Asumsi. Ya kalau asumsi Bapak kan belum tentu benar kan? Ya. Ya mungkin saja dia nggak mau melihat TV. Kalau ngedengar kan mungkin nggak dilihat ya TV cuma ngedengar aja gitu. Ya, jadi bisa saja itu kan pribadi masing-masing gitu ya Pak ya. Nah, tapi mungkin dia ingin menjaga matanya jangan sampai terlihat yang sebenarnya nggak boleh dilihat. Dia ingin menjaga telinganya yang sebenarnya sesuatu yang tak boleh didengar gitu. Menjaga mata telinga gitu ya. Ya. Cuman kadang-kadang kan ya udah dijaga tapi nongol sendiri dia. Ujung-ujungnya ya ngelihat tapi begini ngelihat. Ya. Jadi itu upaya untuk menjaga hati gitu ya. Enggak apa-apa ya. Ya, jadi bukan berarti apa namanya enggak boleh nonton TV. Ya. Intinya di hati kita itu ingat kepada Allah tapi syariat tetap kita jaga, Pak. Ya, hal-hal yang tidak boleh kita lihat kita hindarkan. Hal-hal yang tidak boleh kita dengar kita hindarkan, menjaga. Kenapa? Karena kita belum kuat, gitu ya. Ya. Tapi kalau mereka yang sudah kuat nggak terpengaruh lagi, ya. Mau dengar apa nggak pengaruh, mau dicaci maki dia nggak terpengaruh, ya. Mau dibully-bully nggak terpengaruh. Kenapa? Karena yang dilihatnya bukan orang yang membuli, tetapi Allah yang menggerakkan orang itu. Jadi yang dilihatnya Allah bukan lihatnya makhluknya. Dia nggak terpengaruh. Tapi karena kita ini masih belajar, masih lemah, kita jaga. Ya, mata kita jangan sampai kita gunakan melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telinga kita jaga jangan sampai mendengar sesuatu yang dilarang Allah. Karena kita belum kuat, lebih baik nggak usah melihat dulu. Gitu. Saya kira gitu aja. Apa Pak? Buya, saya tanya lagi Buya. Ya ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara ilmu tasawuf manusia itu mati menghadap Allah. Nah, sedangkan kita menghadap Allah itu perlu bimbing atau guru. Pertanyaan saya itu supaya kita bimbing menghadap Allah, apa yang boleh Buya? Itu pertama. Keduanya, manusia itu kalau sudah mati berada di dalam hakikat atau goib itu berada di beberapa alam. Alam itu apa namanya dia dan apa kerja kita selama ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa tadi? Manusia mati menghadap Allah. Untuk menghadap Allah itu kita perlu berbimbing atau guru. Nah supaya kita diterima oleh Allah, apa yang boleh? Apa cukup dengan zikir aja misalnya apa? Ilmunya kan 4, ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Itu ilmunya itu. Ya, zikir itu salah satu amalia itu ya, tarekat. Ilmunya 4, syariat untuk tubuh, tarekat untuk hati, hakikat untuk nyawa, ma'rifat untuk rahasia. Ya. Makanya kalau hanya bersyariat aja untuk ngatur tubuh aja, hatinya nggak diatur. Ya. Makanya kembali ke Allah itu sekarang Pak, jangan nunggu mati. Mati itu tidak jaminan kembali ke Allah mah. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali ke Allah. Kalau sampai mati nggak kembali ke Allah sampai akhirat nggak bakal balik enggak. Kalau mau ketemu Allah di akhirat nanti temuilah sekarang. Kalau nggak ketemu Allah sekarang jangan harap ketemu Allah di akhirat. Kalau mau kenal Allah di akhirat, kenalilah sekarang. Nggak kenal Allah sekarang, nggak akan kenal di akhirat. Karena Allah itu bersifat baqo apa?
Baqa itu kekal itu nggak berubah-ubah. Bagaimana Allah itu sekarang, nah begitu juga nanti gitu. Jadi jangan dibayangkan ketemu Allah kayak ketemu teman kita. Ya, dia duduk di kursi, salaman, cium tangan, ya enggak lah. Ya, bertemu Allah, bertemu nur ma'rifat dengan nur iman. Paham nggak kita? Allah itu ada di mana? Di diri kita ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri kenapa kau nggak tahu? Gitu. Ya, maka kajilah diri kita supaya kita kenal dengan Allah. Ya. Zikir itu, zikir yang mana zikirnya? Ya, zikir syariat, zikir tarekat, zikir hakikat, zikir ma'rifat. Kalau zikir syariat, ucapan dan perbuatan. Salat itu perbuatan. Baca Al-Quran itu baca ucapan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu zikir syariat. Ya, itu baru syariatnya. Masuk ke tarekat. Zikir di tingkat tarekat apa? Ingat hati ke Allah. Untuk bisa ingat, tentu kenal dulu, Pak. Nggak bisa kita ingat kalau nggak tahu. Bapak semalam tidur jam berapa, Pak? Jam 10. Nah, belum tidur itu. Masih tahu jam 10. Nah, maksud saya gini, ya, tadi kan saya pahami, untuk menghadap Allah, kita perlu guru atau pembimbing. Nah, supaya kita diterima orang yang meninggal dunia tadi, apa ilmunya supaya kita diterima? Diterima siapa? Kita menghadap guru, misalnya kalau kita diajak kasih itu kan diterima dengan Allah. Itu maksud saya, itu apa ilmunya yang kita harus baca selama dunia jika kita nanti setelah sampai pada saatnya kita wajah menerima dengan ilmu tadi. Nah, itu maksud saya tadi. Kalau dibaca apa masih syariat, ya. Nggak ada ilmu khusus. Ilmunya 4 itulah ilmunya. Bapak pahami ilmu syariatnya, bacanya apa, ini zikirnya apa, itu di syariatnya. Ya, Bapak pahami juga tarekatnya, hati diolah, ingat hati ke Allah. Diterima tidak diterima sekarang Pak diterimanya. Jangan nunggu mati. Saya katakan mati itu ajal, batas waktu untuk kembali. Ya, ilmunya itu nggak ada ilmu khusus, soal baca ini supaya diterima, nggak ada. Ya, diterimanya seperti apa diterimanya? Kembalinya diri kita ke Allah, bukan diterima. Sekarang kembali kita ke Allah. Yang kembali itu apa? Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Jadi jangan dibayangkan kayak dukun, Pak. Ngamalkan ini nanti diterima oleh Allah, enggak. Ya. Jadi jangan terpukau kita dengan amalan, oh, ini amalkan ini nanti kamu diterima sama Allah. Nah, begitu. Diri kita ini kembali ke Allah. Mana diri kita? 4 lapis. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Ini yang kembali ke Allah itu, Pak. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah. Kemudian rahasia diri kembali ke Allah. Mana ilmunya? Untuk tubuh syariat ilmunya. Untuk hati tarekat ilmunya. Untuk nyawa hakikat itu ilmu hakikat itu ilmunya. Untuk rahasia ilmu ma'rifat itu ilmunya. Gitu. Jadi nggak ada baca-bacaan tertentu, enggak. Makanya kembali ke Allah itu menempuh 2 jalan. Jalan syariat, jalan hakikat. Artinya apa? Ada amaliyah, ada paham. Artinya amalkan ini dan pahami. Jadi makanya 2 jalur. Jalur pemikiran, paham, ma'rifat itu namanya. Jalur amalan itu syariat namanya. Jadi ada jalur hakikat, ada jalur syariat. Kalau hanya jalur syariat aja nggak bisa, Pak, nggak paham. Jalan aja, kita bingung kemana arahnya, nggak tahu. Atau kita paham tapi nggak jalan, nggak nyampai juga. Kita tahu betul kalau mau ke Jakarta, itu dari Pahoman, dari Bandar Lampung ini, kita naik bis ya ke Bakau. Sampai di Bakau, nanti kita naik kapal sampai ke Merak. Sampai di Merak naik bis lagi ke Rambutan. Sampai di Rambutan naik angkot nomor sekian menuju alamat. Tahu betul kita. Cuma nongkrong aja di Bandar Lampung. Kira-kira nyampe enggak? Ya enggak. Itu namanya paham tapi tak beramal. Ada. Atau kita beramal tapi tak paham. Mau kemana Pak? Enggak tahu. Pokoknya jalan aja. Habis waktu tak tahu arah. Ya. Makanya dua-duanya. Syariat kita jalankan. Hakikat kita pakai. Jadi jangan dibayangkan baca ilmu ini nanti kan sampai pada nggak ada.
Itu ngedukun namanya itu. Ada. Ini kembali ke Allah loh Pak. Ada. Nah, jadi itu, jadi ilmunya 4 itu. Tubuh ilmunya apa? Syariat. Hati ilmunya apa? Tarekat. Nyawa ilmunya apa? Hakikat. Rahasia diri ilmunya apa? Ma'rifat. Nah, kaji yang 4 ini. Nah, silakan. Udah Pak ya? Masih ada satu lagi. Jadi konsep apa Bu ya? Setelah manusia itu mati di dalam tubuh alam berjalan, ada alam yang dilalui alam apa Bu ya? Ya, dari alam barzah itu kan alam penantian. Nunggu ngumpul di padang mahsyar nanti. Jadi perjalanan kita ini masih panjang, Pak. Nah, dia di alam barzah, ada namanya alam barzah. Ya. Alam barzah itu alam penantian. Jadi sampai sekarang belum ada yang masuk surga, belum. Ya, hanya nunggu kita, Pak. Ya mereka nggak mau masuk, Pak, sebelum Bapak datang. Tunggu dulu, Pak. Nah, jadi itu dari alam barzakh nanti kita ada namanya yaumal ba'ats. Yaumal ba'ats itu hari berbangkit. Nah, satu fase lagi itu. Nanti dari yaumal ba'ats, yaumal hasyar. Waktu berkumpul di padang mahsyar. Jadi yaumal hasyar itu nanti timbul lagi yang disebut dengan mizan. Yaumal mizan. Penimbangan. Nah, sudah yaumal mizan baru disebut dengan yaumal hisab, ya, atau namanya pembalasan, ya, perhitungan, kemudian yaumal jaza, hari pembalasan. Nah, yang ke surga, yang ke neraka, gitu ya. Itu rentetan dalam pemikiran, ya, perjalanan kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, mau nggak menjalani itu, gitu. Nah, nanti kalau mau menjalani itu, nanti diikuti aja itu. Kapan penimbangan, ada ya. Nah, kapan diperkumpul itu ya. Nah sekarang bagaimana supaya nggak melalui itu lagi? Nah, itu yang dikatakan Nabi itu masuk surga tanpa hisab gitu. Nah, gimana? Serahkan dulu sekarang ini kepada Allah. Pinjaman balikkan dulu. Jangan diakui punya kita. Ini kasih pinjaman dianggap milik. Ya, dikasih pinjaman merasa punya gitu. Makanya kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Kita diberi pinjaman melihat dengan basornya, diberi pinjaman mendengar dengan samanya, kita diberi pinjaman hidup dengan hayatnya. Itu punya Allah semua itu. Nah, sekarang balikkan dulu. Nah, kalau semuanya sudah dikembalikan, apa masih ditanya? Nah, nggak perlu ditanya lagi. Tanya aja sama yang punya. Nah, jadi kalau mau masuk surga tanpa hisab, kembalikan. Maka saya bilang tadi, kalau datang menghadap Allah dengan membawa amal, nanti akan ditimbang. Ya, sejauh mana amalmu baikmu, sejauh mana amal jahatmu. Kalau datang menghadap Allah dengan ilmumu, akan diminta tanggung jawab. Ya, dah. Apa yang sudah kau amalkan? Kalau kau datang menghadap Allah dengan membanggakan sudah ma'rifat pada Allah, akan saya minta hujah, kata Allah. Ya, sejauh mana kau mengenal aku? Tapi kalau kau datang denganku, itu terserah aku. Ya, nggak ada lagi kita, gitu. Ya, makanya serahkan dulu sebelum ajal tiba. Ya, dah. Saya kira cukup. Ya, ada. Ya, silakan. Ini Bapak ini dari tadi. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan surat Al-Isra dari terjemahan itu, dikatakan di situ bahwa kami akan melihat bersama. Nah, yang saya tanyakan ini kata-kata kami itu kenapa tidak aku? Kalau kami itu pengertian yang menurut saya ini tidak bersatu daripada satu. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi kami itu kalau dalam ilmu nahwu itu namanya mu'azzamin nafsah. Ya, dan kami itu membesarkan diri. Ya, ada juga karena ma'al ghair, bersama orang lain. Misalnya Bapak bawa rombongan, kemudian diminta sambutan mewakili rombongan. Jadi Bapak mengatakan kami. Nah, kenapa? Karena banyak. Tapi kalau Bapak jadi Pak Lurah, sendirian Bapak datang. Nah, kami selaku lurah. Nah, kami mu'azzamin nafsah namanya.
membesarkan dirinya. Ya, satu gitu ya. Jadi bisa dalam muazzami nafsah, ya, menyatakan kebesaran Allah gitu ya. Ya. Jadi bukan berarti ya, banyak, tapi Allah itu satu, tetapi dia muazzami nafsah, membesarkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa berkami? Karena nyatanya nanti gitu ya akan banyak rentetan. Ada zat, ada sifat, gitu, ada asma, ada af'al gitu ya. Ya, dengan adanya hadirnya nampaknya Allah dengan sifat, Pak. Sifat Allah itu banyak. Ya. Nah, misalnya kita nulis ini contoh ya. Bapak punya ide, ada gagasan. Lalu bagaimana gagasan ini bisa dibaca orang? Bapak tulis di kertas. Ya. Nah, untuk menimbulkan tulisan di kertas kan tidak hanya satu, Pak. Ada bapak yang nulis, ada penanya, ada tintanya, ada kertasnya. Kan berkami. Jadi pena itu dia ngomong, kami datang untuk menulis. Nah, kenapa kami? Karena bukan hanya pena. Pena kalau nggak ada tintanya, nggak jadi juga. Ada pena, ada tinta, nggak ada yang nulisnya, nggak jadi juga. Apa kamilah si pena tadi, ya. Nah, kami menuangkan tulisan ini ke dalam kertas ini. Nah, kaminya itu kena ada rentetan. Begitu Allah membesarkan dirinya. Nah, dalam proses itu ya, Allah memberikan sesuatu itu kan kullu syai'in bisababin, dengan sebab. Ya, dengan sebab. Allah memberikan sesuatu ada sebabnya. Didatangkan disampaikan oleh malaikat gitu ya. Diterima sama yang bersangkutan gitu. Makanya alif lam lam ha gitu. Alif lam lam ha gitu. Nah, dari Allah sampaikan malaikat, ada barang yang disampaikan malaikat, sampailah kepada yang bersangkutan gitu ya. Jadi perjalanan itu membutuhkan beberapa rentetan gitu ya. Nah, jadi kami ya, jadi satu, yang kedua kalau kekaitkan kepada ayat tadi, linuriyahu min ayatina, karena kami akan perlihatkan tanda kebesaran kami. Kami di sana muazzami nafsah. Allah menyatakan kebesarannya. Karena nggak ada yang mengatasi selain Allah itu ya. Nah, satu. Yang kedua, memperlihatkan itu apa maksudnya memperlihatkan? Memperagakan. Saya bilang ibarat desainer, seorang desainer mendesain baju, setelah selesai saya ingin perlihatkan ini kepada orang lain supaya mereka tahu. Apa bahasa desainernya? Memperagakan. Jadi sebuah peragaan untuk dicontoh begitu. Gitu. Jadi diperagakan oleh Allah. Nah, kami perlihatkan. Nah, karena ada Allah, lalu kemudian ada Jibril, ada Muhammad, ada Burak. Itu kan tuh yang alat memperagakan itu, Pak. Ya, sehingga timbullah contoh yang bisa kita ikuti. Tulinuriyahu min ayatina, karena kami perlihatkan tanda kebesaran kami. Ya. Jadi di luar di yang lainnya. Ya. Saya kira itu, Pak. Jadi memperagakan. Bapak Ibu masih ada? Ada satu lagi yang cepat aja, Pak. Ini karena waktu sudah agak siang. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi mendengarkan apa yang Pak Ustaz sampaikan. Kajiannya sangat bagus sekali. Dari hal pembimbing dan lain sebagainya. Saya hanya satu pertanyaan saja karena ini hari spesial. Tadi kita kalau proses daripada kehidupan ini adalah kita memerlukan pembimbing. Ya. Jadi Pak Ustaz, pertanyaan saya, di zaman sekarang ini kan banyak sekte-sekte yang mengatasnamakan Islam. Jadi menurut Pak Ustaz, kriteria bagaimana seorang pembimbing yang bisa kita jadikan panutan? Mungkin itu saja Pak Ustaz. Mohon Pak penjelasannya yang agak sedikit terfokus gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, lihat syariatnya, Pak. Lihat amaliyah syariatnya. Jalan apa tidak. Kalau sudah syariatnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dah tinggalin. Itu pokok pertama. Ya. Jadi jangan sampai mengaku sudah ma'rifat tapi tidak bersyariat lagi. Itu enggak benar. Jadi pertama lihat syariatnya dulu, bagaimana sholatnya, ya, bagaimana ibadah-ibadah lainnya, gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, ya, kalau kita sudah ingin belajar dengan dia,
di tingkat tarekat, lihat silsilahnya. Tersambung tidak silsilahnya kepada Rasul. Tanya dulu, Bapak ngamalkan tarekat dari mana? Dapat belajar dari mana? Oh, dari sianu belajar dari mana? Telusuri. Kira-kira silsilahnya, sanadnya ini tersambung apa tidak? Kalau terputus, tinggalkan dulu. Cari yang tersambung. Yang ketiga, rasakan. Setelah berdekat dengannya, Bapak lebih dekat ke Allah apa enggak? Bisa kita rasakan. Setelah kita belajar dengan bersangkutan, kita tambah dekat dengan Allah apa tambah jauh? Baik dalam kenyataan maupun dalam perasaan. Ya, tadinya mungkin nggak kenal kepada Allah, nah setelah belajar kenal Allah apa tidak? Kalau tadinya kurang rajin ibadah, sekarang kita rajin ibadah apa tidak? Ada peningkatan dalam perasaannya. Itu yang pertama. Yang pertama lihat syariatnya, yang kedua lihat sanadnya, yang ketiga rasakan. Apa yang dibimbingnya membawa kita taat kepada Allah apa tidak? Membawa kita untuk ma'rifat pada Allah apa tidak? Kalau hanya memperbanyak amal-amal aja nggak membawa ma'rifat, masih di syariat itulah. Ya. Jadi kita berharap itu bukan hanya memperbanyak amal. Oh, ini amalkan ini gitu. Itu amaliyah. Nah, sekarang hakikatnya ada nggak berisi tidak ya. Jangan hanya dikasih bangkai tapi nggak ada nyawanya, Pak. Nah, makanya dua-duanya syariat kita pakai, hakikat kita pakai juga. Artinya syariat kita amalkan, hakikat kita pakai. Saya kira itu diantaranya ya. Nah, lalu kemudian kalau tambah-tambahan itu ya bisa saja dilihat orangnya penyabar, orangnya kasih sayang gitu ya. Ya, tidak hitung-hitungan gitu ya, mau mengasihi, mau memberi gitu ya. Itu biasa aja seperti itu. Nah, kita ketemu seperti kita ketemu dengan saudara sendiri, tidak asing lagi gitu ya. Walaupun mungkin kita baru pertama kali ketemu, tapi sudah seperti sudah sering ketemu gitu. Itu nyambung ya. Jadi rohaniahnya nyambung. Itu yang disebutkan oleh Allah itu wadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hambaku. Tersambung. Kadang nggak tersambung nggak. Udah ketemu tiap pagi salaman. Tapi di sini nggak nyambung. Kayak minyak sama air. Itu nggak tersambung. Ruhnya nggak tersambung. Hanya salaman-salaman aja begitu. Ya, ini kan sudah biasa kita. Kadang-kadang sudah sholat ke kanan ke kiri, sibuk salaman. Ya, kalau saya diminta ya saya tetap salaman juga lah. Tapi kalau saya nggak mau salaman dulu. Kenapa? Perintahnya bukan salaman, Pak. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Selesai sholat, zikir. Nanti salaman itu ada dua tempatnya. Pertama ketemu dan akan berpisah. Itu teori salaman. Wajar kalau kita datang ke masjid sholat, itu kiri kanan kita sudah rindu, salaman itu baru ketemu, wajar. Ini enggak, tadi sudah salaman. Begitu selesai sholat, salaman lagi. Dan bisa salaman lagi, apa-apaan. Udah selesai sholat, zikir. Astagfirullahaladzim. Nanti dulu kalau kita mau pulang, baru salaman. Mau pisah, salaman, gitu ya. Sambil baca sholawat. Ya, orang yang bersalaman sambil membacakan sholawat belum lepas tangan mereka, Allah ampunkan dosa mereka berdua. Jadi bukan hanya nempel-nempelin tangan aja, gitu. Itu satu. Salaman itu juga, ini, nah nanti agak panjang kalau saya uraikan. Ada tabarukan, ada taharuman. Ini untuk pengajaran kepada anak-anak kita. Kalau taharuman, gitu ya, anak-anak kita salaman sama orang tua, mencium ini punggung telapak tangan. Nah, itu namanya taharuman, penghormatan. Kalau tabarukan, telapak tangannya yang dicium. Nah, itu namanya tabarukan, minta berkah. Nah, itu diajarkan ke anak-anak kita. Karena saya lihat anak-anak kita zaman sekarang ini salamannya ditaruh di jidatnya, gitu. Ya, tangannya sendiri diciumnya. Bukan tangan mak bapaknya. Gitu. Ditunjukkan salaman, tahap salaman, cium punggung telapak tangan ibu atau bapak. Bukan hanya dicium, dihirup. Nah, supaya aura mak sama bapak masuk ke dalam tubuh si anak. Akhirnya anak penurut, Pak. Ya, bukan ditaruh di jidat atau di pipi. Nah, kadang-kadang gini. Nah, di jidat. Enggak masuk, aura bapak emaknya enggak masuk. Ya, ini punggung telapak tangan, salaman, dicium, dihirup. Nah, itu namanya taharuman.
Lalu kemudian balikkan telapak tangan mak sama bapak, itu yang dihirup. Minta berkah mak, minta berkah pak. Ya, tangan bapak dulunya halus, sekarang sudah kasar karena bekerja mencari nafkah untukku. Minta berkah dari mak, dari bapak. Ini dihirup. Bukan hanya ditaruh di jidat. Ini kadang-kadang anak-anak kita itu, ya tangan dia sendiri yang diciumnya. Atau tangannya taruh di jidatnya. Enggak ada yang nunjukkan. Kata. Jadi itu Pak, kita kembali di zikir. Ya, zikir kepada Allah. Jadi itu, kalau orang sudah bisa membimbing, itu ya dia lihat syariatnya dulu. Ya saya tekankan tuh, lihat syariatnya. Jalan enggak? Kalau sudah sholat ya enggak, puasa enggak, ya udahlah tinggalin aja. Ada orang bicara kalau sudah marifat dia tidak sholat lagi, enggak benar itu. Ada kalimat, cuman pahamnya beda. Artinya kalau kamu sudah marifat, kamu nggak boleh sholat lagi. Itu dipahami orang tinggalkan sholat. Bukan. Artinya, kalau sudah marifat, kamu tidak boleh merasa kamu yang sholat. Itu maksudnya kamu tidak boleh sholat. Kamunya itu ke dirinya. Gitu. Ya, kalau kamu sudah marifat pada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Maksudnya tidak boleh kamu mengaku kamu yang sholat. Ada. Bagaimana kita yang ngaku sholat, fasilitas yang kita pakai punya Allah semua. Gitu. Makanya kalau orang marifat katanya al-abid wal ma'bud wahid, yang nyembah dan sembah ya dia itulah. Ya, maka tidak boleh kita ngaku kita yang sholat. Gitu. Nah kalau masih merasa kita yang sholat belum marifat namanya. Gitu. Jadi bukan tidak mengerjakan sholat, mengaku diri kita yang sholat, itu tidak boleh. Gitu. Maka takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di syariat apa? Haram mengakukan sesuatu yang dihalalkan sebelum takbir. Itu syariat. Di hakikat apa? Haram ngaku kita yang sholat. Begitu Allahu Akbar, akuan kita buang dulu itu. Maka ada kajian itu sebelum sholat, hilangkan diri dulu. Ya. La hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil haq illallah. Nah, jadi semua serahkan dulu semuanya kepada Allah. Maka disebut takbiratul ihram. Itu ketika kita ihram, haram ngaku-ngaku kita yang punya. Nah, najis itu. Gitu ya. Jadi saya kira itu Pak ya. Jadi itu patokannya. Gitu. Baik Bapak Ibu, karena waktu, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. هل أتى على الإنسان حين